Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan sesi ketiga manajemen operasional. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kualitas dan manajemen kualitas. Diharapkan para mahasiswa pada pertemuan kali ini mampu memahami tentang kualitas dan manajemen kualitas. Kualitas secara konvensional menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti kinerja atau performance, keandalan atau reliability, kemudahan dalam penggunaan atau ease of use, estetika atau estetik, dan sebagainya. Definisi kualitas yang bersifat strategik yaitu segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan atau meeting the needs of customer. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan atau customer satisfaction atau kesesuaian terhadap kebutuhan atau persyaratan, conformance to the requirements. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas apabila 1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Manajemen kualitas adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Total quality management diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Dan total quality management ini merupakan sistem manajemen yang menyangkut kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Total quality management juga merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Pentingnya kualitas dan keuntungan menerapkan keunggulan kualitas bagi organisasi, yaitu dapat meningkatkan reputasi perusahaan, dapat meningkatkan kehandalan produk, dan dapat meningkatkan keterlibatan global. Sedangkan manfaat total quality management bagi pelanggan adalah yang pertama, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, adanya kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih merasa diperhatikan. Yang ketiga, adanya kepuasan pelanggan yang lebih terjamin. Manfaat total quality management bagi institusi adalah yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat akan berkurang. Dan yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Sedangkan manfaat total quality management bagi staf organisasi adalah yang pertama, adanya pemberdayaan. Yang kedua, lebih terlatih dan berkemampuan. Dan yang ketiga, lebih dihargai dan diakui. Manfaat lain dari implementasi total quality management yang dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang adalah yang pertama, mampu membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sekedar pengikut atau follower. Yang kedua, mampu membantu terciptanya teamwork. Yang ketiga, mampu membuat institusi
lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, mampu membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang kelima, hubungan antara staf departemen yang berbeda akan lebih mudah. Dimensi dan perspektif daripada kualitas. Davis dalam Yamit mengidentifikasikan 5 pendekatan perspektif kualitas yang dapat digunakan oleh para praktisi bisnis, yaitu yang pertama, transcendental approach. Ini merupakan kualitas dalam pendekatan adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalisasikan maupun diukur. Sedangkan product-based approach, di mana kualitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan adanya perbedaan atribut yang dimiliki produk secara objektif. Tetapi, pendekatan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera dan preferensi individual. Yang ketiga adalah user-based approach, di mana kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Lalu yang keempat, manufacturing based approach, di mana kualitas dipandang dalam pendekatan ini sebagai supply base atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur. Yang kelima adalah value based approach, di mana kualitas dalam pendekatan ini dipandang sebagai kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence. Oleh karena itu, kualitas dalam pandangan ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Produk yang paling bernilai adalah produk yang paling tepat dibeli. Dimensi kualitas. Yang pertama, performance atau kinerja, yaitu karakteristik pokok dari produk inti. Yang kedua, feature, yaitu karakteristik pelengkap atau tambahan. Yang ketiga, reliability atau kehandalan, yaitu kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Yang keempat, conformance atau kesesuaian, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi produk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, durability atau daya tahan, yaitu mengukur berapa lama suatu umur teknis maupun umur ekonomi suatu produk. Yang keenam ada serviceability atau pelayanan, yaitu mudah untuk diperbaiki, yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan dalam pemeliharaan dan penanganan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh, estetik, yaitu menyangkut corak, rasa, dan daya tarik produk. Yang kedelapan adalah perceived quality, yaitu menyangkut citra atau reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk. Sejarah kualitas dan total quality management. Jadi total quality management adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi. Dalam hal ini adalah sumber daya manusianya, dengan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Tujuan utama total quality management adalah perbaikan mutu pelayanan secara terus-menerus. Nah, sejak tahun 1950-an, pola pikir mengenai mutu terpadu atau total quality management ini sudah muncul di daratan Amerika dan Jepang. Dan akhirnya, Koji Kobayashi, salah satu CEO of NEC, diklaim sebagai orang pertama yang mempopulerkan total quality management yang dia lakukan pada saat memberikan pidato pada pemberian penghargaan Deming Prize. Banyak perusahaan Jepang yang memperoleh sukses global karena memasarkan produk yang sangat bermutu.
Perusahaan atau organisasi yang ingin mengikuti perlombaan atau bersaing untuk meraih laba atau manfaat tidak ada jalan yang lain, kecuali memang harus menerapkan total quality management. Konsep, prinsip, dan metode total quality management. Pada dasarnya, konsep total quality management ini mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah strategi nilai pelanggan. Strategi ini merupakan perencanaan bisnis untuk memberikan nilai bagi pelanggan termasuk karakteristik produk, cara penyampaian, pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua adalah sistem organisasional, di mana sistem ini berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan mencakup tenaga kerja, material, mesin atau teknologi proses, metode operasi dan pelaksanaan kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga adalah perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas ini diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Prinsip-prinsip total quality management. Menurut Hensel dan Brunel, ada 4 prinsip utama dalam total quality management, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua respect terhadap setiap orang, yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, dan yang keempat perbaikan berkesinambungan. Ada 2 macam pendekatan model total quality management, yaitu yang pertama traditional management approach, yang merupakan model pendekatan tradisional, yang kedua integrated management approach, yaitu model pendekatan terpadu total quality management. Identifikasi pelanggan dan konsep dasar kepuasan pelanggan. Pelanggan internal, yaitu dalam hal ini adalah internal customer, adalah orang yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja atau performance pekerjaan atau perusahaan. Kita contohnya di sini adalah bagian-bagian pembelian, produksi, penjualan, bagian pembayaran, pembayaran gaji khususnya, lalu rekrutmen, sumber daya manusia, dan karyawan. Yang kedua adalah pelanggan antara atau intermediate customer, yaitu mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Contohnya distributor yang mendistribusikan produk-produk, lalu adanya agen-agen perjalanan yang memesan kamar hotel untuk pemakai akhir. Yang ketiga adalah pelanggan eksternal atau external customer, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar untuk menggunakan produk yang dihasilkan itu. Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan-kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Secara konseptual, nilai pelanggan atau customer value tergantung pada kualitas produk atau barang ataupun jasa yang ditawarkan. Kualitas pelayanan, service quality, adanya hubungan baik antara produsen dan konsumen, serta adanya image dari produk atau barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Nah, di sini ada 2 macam, ada tugas yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan model total quality management yang tadi sudah disampaikan di atas, yang terbagi 2 ya, yaitu traditional management approach dan integrated management approach. Tolong dijelaskan secara singkat. Demikianlah perkuliahan hari ini kita akhiri. Berharap bahwa para sahabat learning, para mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan pada sesi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan 5M, tetap protap K3, dan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.